Pernahkah kita berpikir bagaimana komputer menentukan angka pada permainan, simulasi, atau pengundian secara acak? Pada kenyataannya, komputer menghasilkan bilangan disebut pseudo random number atau yang biasa kita sebut bilangan acak semu menggunakan metode tertentu. Salah satu metode yang paling mudah dan terkenal itu adalah Linear Congressional Method atau biasa disingkat LCM. Pada video ini, kita akan mempelajari bagaimana konsep dasar LCM, menentukan parameter yang baik, serta mengimplementasikan menggunakan Python. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke videonya. Bilangan acak merupakan bilangan yang muncul tanpa pola yang dapat diprediksi. Namun pada komputer, bilangan yang dihasilkan sebenarnya merupakan bilangan acak semu yang dibangkitkan menggunakan rumus matematika. Bilangan acak yang baik memiliki sifat distribusi uniform, yaitu setiap bilangan memiliki peluang yang sama untuk muncul dalam suatu rentang tertentu. Selain itu, terdapat istilah periode, yaitu banyaknya bilangan yang dapat dibangkitkan sebelum pola bilangan kembali berulang. Linear Congressional Method atau LCM adalah metode pembangkit bilangan acak menggunakan operasi modulo. Rumus dasarnya adalah sebagai berikut. Pada rumus, kita dapat melihat bahwa untuk menghasilkan X berikutnya, kita membutuhkan X sebelumnya yang dikalikan dengan A. Terus, hasilnya kita tambah dengan C. Nah, hasil perkalian dan penjumlahan tersebut kita akan modulkan dengan M, di mana A, C, dan M merupakan parameter-parameter dalam LCM. Kualitas bilangan acak yang dihasilkan sangat bergantung kepada pemilihan parameter-parameter, yaitu A, C, dan M. Oleh karena itu, agar mendapatkan periode yang maksimum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama yaitu adalah A, C, dan M haruslah berupa bilangan bulat positif, serta nilai A dan C haruslah lebih kecil dari M. Syarat kedua, parameter C dan M haruslah relatif prima, artinya tidak memiliki faktor persekutuan selain satu. Yang ketiga, A dikurang 1 harus habis dibagi semua faktor prima dari M. Yang keempat, jika M merupakan kelipatan 4, A dikurang 1 haruslah kelipatan 4. Selanjutnya, kita akan memilih parameter-parameter yang memenuhi syarat whole double. Pada contoh yang saya pilih, saya menggunakan X0 sama dengan 7, A sama dengan 21, C sama dengan 13, dan M sama dengan 100. Kalau kita lihat, syarat-syarat whole double telah terpenuhi, bahwa A lebih kecil dari M dan C juga kecil dari M. Dan jika kita cek, C dan M adalah relatif prima. Sehingga parameter-parameter ini akan kita gunakan untuk membangkitkan bilangan acak, sehingga angka-angka yang dihasilkan sangat acak dan cenderung tidak berpola. Berdasarkan parameter-parameter yang sudah saya pilih sebelumnya, saya akan melakukan perhitungan secara manual dengan bantuan Excel. Baiklah, sekarang kita sudah ada di Excel-nya. Di sini, pada tabel sebelah kiri, saya sudah menuliskan parameter-parameter kita, itu X0, A, C, dan M. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah parameter C dan M adalah saling prima menggunakan rumus berikut. Sama dengan GCD, buka kurung, kita pilih nilai C kita. Setelah itu titik 2, menyesuaikan dengan Excel-nya. Untuk Excel saya menggunakan titik koma. Klik.
untuk parameter M, klik enter. Apabila hasilnya adalah 1, maka parameter C dan M relatif prima. Selanjutnya, kita akan bagikan bilangan acak di sini berdasarkan rumus sebelumnya. Di sini kita tulis dulu sama dengan mod, ini artinya modulo dari perkalian X0 dan A. Jadi kita klik dulu untuk nilai X0, klik bintang, lalu klik A, klik ditambah C. Setelah itu titik koma, lalu klik M, lalu kita klik enter. Akan muncul nilai bilangan acak di sini. Untuk bilangan acak yang kedua, kita akan menuliskan lagi rumusnya, yaitu sama dengan modulo buka kurung. Kalau tadi kita menggunakan X0, kita akan menggunakan nilai bilangan acak sebelumnya atau X1 di sini. Kita klik, kita kalikan dengan A. Karena nilai A kita selalu sama, kita akan klik F4 untuk mengunci C6 ini atau C5 ini, maaf. Lalu kita tambahkan dengan C. Jangan lupa kita klik F4 juga karena nilai C juga tetap. Koma, klik parameter M, nilai parameter M, lalu kita klik F4. Lalu kita klik enter. Maka akan muncul bilangan acaknya. Selanjutnya, kita tarik untuk nilai bilangan acak seterusnya untuk melihat apakah ada bilangan acak yang berulang. Bisa kita lihat bahwa bilangan-bilangan acak yang terbentuk tidak ada bentuk pola tertentu, sehingga dapat kita katakan bahwa kualitas bilangan acak yang sudah kita bangkitkan itu sudah baik atau mengikuti distribusi uniform. Setelah memahami proses perhitungan manual menggunakan Excel, kita akan melakukan proses menggunakan Python agar dapat menghasilkan bilangan-bilangan acak lebih banyak dan lebih mudah. Baik, sekarang kita sudah ada di Visual Studio Code. Kita akan membagikan bilangan acak menggunakan Python di Visual Studio Code. Yang pertama, kita akan membuat file Python-nya dulu dengan cara klik new file di sini. Lalu kita akan beri nama main.py. Lalu klik enter. Py di sini menunjukkan bahwa ini adalah file untuk Python. Saya sudah punya kode untuk membagikan bilangan acak menggunakan LCM. Saya akan mempaste-nya di sini. Di sini dapat terlihat bahwa A sama dengan 21 itu adalah parameter A kita, C sama dengan 13 ada parameter C kita, M kita 100, X sama dengan 7. Ini adalah X0 kita. Dan saya akan membagikan bilangan ini sebanyak 100 yang akan kita simpan di hasil. Lalu ini adalah print biasa, yaitu iterasi dan bilangan acak. Kita akan menampilkan ini. Lalu di bawahnya akan melakukan perulangan seperti berikut, yaitu mulai dari I sampai N, di mana N-nya adalah 100. Lalu akan menjalankan ini. X sama dengan A, yaitu nilai A kita, dikali X kita adalah 7, ditambah C, 13. Tanda persen di sini itu berarti modulo M. Hasil dari X ini akan kita simpan di hasil. Lalu kita akan print hasil-hasil tersebut, hasil yang kita udah simpan di variabel hasil ini, mulai dari iterasi pertama hingga 100. Jangan lupa kita klik Ctrl S untuk men-save, lalu kita akan running. Ini adalah outputnya, hasil, iterasi
dan bilangan-bilangan acak yang sudah kita bangkitkan. Terlihat bahwa bilangan Jaseng sangat acak dan tidak berpola, sama seperti kita lakukan di Excel. Dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa metode LCM atau Linear Congruential Method mampu menghasilkan bilangan-bilangan acak semu menggunakan operasi modulo. Pemilihan parameter yang tepat yang memenuhi syarat whole double akan menghasilkan bilangan acak yang sangat acak dan tidak berpola, sehingga kualitas bilangan acak yang kita hasilkan menjadi lebih baik. Dengan bantuan Microsoft Excel dan Python, proses pembangkitan bilangan acak menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan. Baiklah, sekian video kali ini. Saya Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.